Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian jujur, yang kedua keutamaan perilaku jujur, yang ketiga macam-macam jujur, yang keempat contoh sikap jujur, dan yang terakhir hikmah perilaku jujur. Berikut adalah peta konsep dari perilaku jujur. Ya, poin pertama, pengertian jujur. Apa sih jujur itu? Ya, jujur adalah salah satu akhlak terpuji dan termasuk dalam akhlakul karimah. Jujur, jika tidak diajarkan mulai kecil, maka sampai dewasa kita akan terbiasa dengan berbohong. Sebenarnya, pengertian jujur adalah dalam bahasa Arab yang artinya asidku atau sidik, yang berarti benar atau nyata. Lawan katanya yaitu al-kazibu yang artinya dusta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur berarti lurus hati dan tidak curang. Jadi dapat disimpulkan jujur adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan, serta ketegasan hati, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, dan sesuatu yang tidak dicampuri dengan kebohongan. Poin kedua yaitu keutamaan sikap jujur. Dalam hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Allah SWT memberi perintah kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa, yang artinya yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar. Keutamaan yang kedua yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan yang ketiga yaitu terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun, yang artinya, dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang mengikuti jejak para Rasulullah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang beliau. Selain itu, dalam hadis juga dijelaskan, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa inna rajula liyastuqu hatta yakuna siddiqan wa in kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujuri yahdi ilan nar wa inna rajula layakdibu hatta yuktaba indahu kadzaba, yang artinya sesungguhnya sifat jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan memasukkan ke surga. Dan sebaliknya, sesungguhnya seorang berusaha untuk bersifat jujur sampai menjadi orang yang jujur, sesungguhnya sifat dusta membawa kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji memasukkan seseorang ke neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Poin ketiga yaitu macam-macam jujur. Ada berapa sih macam-macam jujur itu? Ya, ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam perbuatan, dan yang ketiga jujur dalam perkataan. Jujur dalam niat itu berarti tindakan yang kita lakukan semua didasari antara keselarasan antara sikap dengan keinginan hati. Letaknya itu di hati.
Sedangkan jujur dalam perbuatan yaitu tindakan atau memberikan kerjakan sesuai dengan seharusnya serta mengerjakan kecurangan kepada orang lain. Contohnya tidak berbuat kecurangan saat bermain, itu termasuk dalam jujur dalam perbuatan. Yang ketiga yaitu jujur dalam perkataan. Maksud di sini adalah semua ucapan kita, informasi yang kita berikan harusnya jujur, tidak menyebarkan berita hoax. Di sini ada 4 gambar contoh perilaku jujur. Yang pertama, apa yang kalian ketahui? Ya, di situ terdapat anak yang sedang berada di kantin kejujuran. Meskipun tidak ada penjaga, kita tetap harus berperilaku jujur. Karena apa? Karena semua perbuatan kita diawasi oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Yang kedua, ketika kita melihat barang seseorang jatuh, maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan barang yang bukan milik kita. Dan yang ketiga, kita dilarang untuk mencontek ketika ujian di kelas, karena hal tersebut termasuk dalam perbuatan dosa. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara, kita tidak boleh berbohong. Kita harus menyampaikan sesuatu yang nyata. Nah, apa sih hikmah sikap jujur itu? Yang pertama, hati menjadi tenang. Mengapa? Karena kita tidak merasa was-was atau takut kebohongan kita akan terbongkar. Yang kedua, mendapat ridha Allah dan para rasulnya, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang jujur. Yang ketiga, mendapat kemudahan dalam hidup. Yang keempat, selamat dari azab dan bahaya. Dan yang terakhir, memiliki banyak teman. Kenapa? Karena mereka senang bergaul dengan orang-orang yang jujur. Karena mereka juga merasa nyaman dan tidak khawatir rahasianya akan dibongkar. Ya, suri tauladan yang dapat kita tiru adalah jejak dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan lebih banyak lagi. Nabi Muhammad SAW akan mendapat keuntungan lebih besar lagi, dan tentu saja apa yang dilakukan Nabi akan mendapat kemudahan. Pada saat berdagang, Nabi dijuluki Al-Amin yang artinya jujur. Ya, orang jujur akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan sebaliknya orang yang tidak jujur akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Maka jangan sekali-kali kalian berbohong, karena jika sudah berbohong maka bisa jadi seterusnya berbohong demi menutupi kebohongan yang lain. Hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Riwayat hadis Bukhari Muslim. Demikian tadi materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.